Tahukah kamu kenapa harga Bitcoin bisa naik tinggi hari ini, tapi anjlok besok? Jangan kemana-mana, aku akan jelaskan semuanya. 1. Permintaan dan penawaran, supply and demand. Harga Bitcoin sangat dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Jumlah Bitcoin terbatas, hanya 21 juta koin yang pernah ada, sehingga kelangkaan ini membuatnya menjadi aset yang sangat dicari. Ketika banyak orang ingin membeli Bitcoin, tetapi jumlahnya terbatas, harga akan naik. Sebaliknya, jika minat menurun, harga juga akan turun. 2. Berita dan sentimen pasar. Berita besar seperti adopsi Bitcoin oleh perusahaan terkenal atau pengumuman regulasi dari pemerintah dapat memengaruhi harga secara drastis. Contohnya, ketika El Salvador mengadopsi Bitcoin sebagai mata uang resmi, harga Bitcoin naik. Sebaliknya, berita seperti larangan Bitcoin di beberapa negara dapat menurunkan kepercayaan pasar dan menyebabkan harga turun. 3. Whale movements, pergerakan investor besar. Bitcoin dimiliki oleh beberapa investor besar yang disebut whale. Ketika mereka membeli atau menjual dalam jumlah besar, ini bisa menciptakan efek domino yang memengaruhi harga. Pergerakan besar ini sering terlihat di blockchain, sehingga trader sering memantaunya untuk mengantisipasi perubahan harga. 4. Spekulasi dan volatilitas tinggi. Bitcoin masih dianggap sebagai aset spekulatif, sehingga harganya cenderung sangat fluktuatif. Misalnya, rumor atau prediksi dari influencer terkenal bisa membuat harga naik atau turun dengan cepat, meskipun tanpa dasar yang kuat. Jika kita melihat grafik harga Bitcoin selama beberapa tahun terakhir, volatilitasnya sangat tinggi. Dalam satu hari, Bitcoin bisa naik atau turun hingga 10% atau lebih. Ketika ada berita positif seperti integrasi blockchain di perusahaan besar, harga cenderung naik tajam. Sebaliknya, ketika ada ketidakpastian regulasi atau peretasan exchange besar, harga bisa turun drastis. Sebagai investor, penting untuk memahami bahwa pergerakan ini adalah bagian dari karakteristik alami aset kripto. Dengan mempelajari pola dan data historis, kita bisa memanfaatkan momen volatilitas untuk keuntungan. Sampai sini dulu, jumpa lagi di episode selanjutnya. Semoga bermanfaat.